Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, yang kami muliakan segenap jajaran DKM Masjid Al-Hidayah RW 22 Perumahan Taman Raya, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang kami hormati para segenap jamaah Masjid Al-Hidayah, yang mudah-mudahan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dilancarkan semua yang menjadi cita-cita luhurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat, taufik, hidayah, nikmat darinya, alhamdulillah kita pada kesempatan yang mulia ini bisa berkumpul bersama, melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan bersama-sama kita belajar bagaimana menjadi seseorang muslim yang semakin hari semakin baik lagi. Kalau bukan karena nikmat dari Allah, kalau bukan karena taufik dari Allah, belum tentu kita bisa sampai di titik ini. Kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang menuntun kita ke jalan kebenaran, yang mengeluarkan kita minal dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan menuju hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama mempelajari salah satu kitab, yakni Mukhtasar Ihya Ulumuddin Al-Musamma aydan Al-Mursyidul Amin ila Mau'izatil Mu'minin. Sahhahahu Alwi Abu Bakar Muhammad As-Saqqaf. Nah, di kitab ini salah satu babnya menjelaskan tentang afatil ghadab wal hiqd wal hasad. Bahaya atau dampak negatif, dampak buruk ketika kita tidak mampu menahan amarah kita, ketika kita terjebak dalam sifat buruk iri dan dengki. Dijelaskan dalam kitab ini bayanu dzammil ghadab. Pada bagian pertama menjelaskan tentang betapa buruknya ketika kita tidak mampu menahan amarah. Dikisahkan riwayat Abu Hurairah, rawa Abu Hurairah meriwayatkan anna rajulan, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ausini, beri aku nasihat, beri aku wejangan.
Kemudian Rasulullah menjawab, qala la taghdab. Mendengar perkataan Nabi yang begitu singkat, nasihat Nabi yang begitu singkat, la taghdab, orang ini bertanya lagi, ada lagi nasihat yang lainnya Rasul? Nabi menjawab lagi yang kedua kalinya, la taghdab. Masih merasa penasaran dia dengan jawaban Nabi yang begitu singkat dan diulang kedua kali. Dia bertanya lagi, ada lagi ya Nabi? Nabi berkata untuk ketiga kalinya, la taghdab, jangan marah. Para ulama ketika melihat hadis ini, mereka mendapati bahwa nasihat yang sangat singkat ini, meskipun terlihatnya sepele, meskipun terlihatnya singkat, tapi ini adalah menjadi inti dari akhlak mulia. Akhlak mulia memang banyak, kejujuran, disiplin segala macam, tapi yang paling inti, ya, menurut salah satu tabi'in yang mengatakan bahwa hadis inilah la taghdab. Bahkan di hadis lain Nabi mengatakan la taghdab walakal jannah. Ketika kita mampu menahan amarah, ketika kita mampu mengontrol diri kita, menahan emosi kita, kita tidak dikuasai oleh sisi negatif yang ada dalam diri kita, kita tidak dikuasai oleh setan, maka jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang banyak nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi ketika memberikan nasihat itu sesuai atau cocok dengan orang yang bertanyanya. Kadang ada sahabat bertanya, ayyul amal afdal ya ayyuhan nabi? Amalan apa yang paling utama? Nabi melihat karena orang ini kurang begitu berbakti kepada orang tuanya, menyepelekan berbakti kepada orang tuanya. Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Di kesempatan lain ada lagi sahabat yang bertanya, ayyul amal afdal? Amalan apa yang paling utama Nabi? Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Salat tidak di luar dari waktu yang telah ditentukan, tidak menunda-nunda salat. Mungkin Nabi melihat orang tersebut suka menyepelekan atau suka lalai dalam salatnya, dalam kewajiban dia melaksanakan salat. Ada juga orang yang bertanya kepada Nabi meminta nasihat, ayyul amal afdal? Pertanyaannya tiga-tiganya sama. Amalan apa yang utama? Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Karena Nabi melihat mungkin orang ini agak pemalas, agak serba enggan melakukan sesuatu, tidak ada daya juang dalam hidup dia. Maka Nabi mengatakan nasihatnya, al-jihadu fi sabilillah. Begitu juga kisah ini. Bisa jadi orang yang bertanya kepada Nabi tersebut, meminta nasihat tersebut adalah orang yang istilahnya sumbu pendek, sumbunya pendek. Ibarat petasan, sumbunya pendek. Kesenggol sedikit, meledak. Kesenggol sedikit, marahnya tidak terkontrol. Marahnya telah menguasai dirinya. Marahnya telah menaklukkan dirinya. Maka Nabi katakan, la taghdab kepada orang. Nasihatnya, jangan kau mudah marah, jangan kau gampang marah. Bahkan di hadis lain jaminannya adalah surga. Langsung dikatakan la taghdab walakal jannah. Hadis ini singkat, tapi begitu syarat akan makna, begitu dalam maknanya. Kita tahu anak-anak kita kadang-kadang di TK atau di TPQ-nya, hafalan-hafalan hadisnya diantaranya ini, la taghdab walakal jannah. Mereka sampai hafal. Artinya hadis ini secara redaksi ringan, secara teks tidak panjang, tidak apa, mudah dihafal. Tapi ini sangat syarat akan makna, sangat penuh dengan makna. Bahkan ya,
Di hadis lain dikuatkan lagi bahwa salah satu hal yang bisa menahan murkanya Allah Subhanahu wa taala atas dosa seorang hamba yang dia lakukan ya semasa hidupnya, salah satu amalannya yang bisa meringankan atau bisa menahan amarah Allah adalah ketika kita punya salah satu amalan, kita mampu menahan emosi kita. Ketika kita mampu menahan amarah kita. Kita tahu manusia semua pasti dalam hidupnya pernah melakukan dosa, pernah melakukan kesalahan, tapi ketika nanti di akhirat murkanya Allah itu bisa tertahan. Padahal kita punya dosa, padahal kita punya kesalahan. Apa salah satu amalan yang bisa menahan amarah Allah itu? Ketika kita mampu menahan amarah ketika di dunia. Kita pernah suatu ketika umpamanya menahan amarah, maka itulah amalan itulah yang bisa membuat ya, amarah atau murkanya Allah itu tertahan. Ya. Dalam suatu kesempatan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Madza yuba'iduni min ghadabillah?" Wahai Nabi, wahai Rasulullah, apa yang bisa menjauhkan aku dari murkanya Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, qala la taghdab. Nabi menjawab, jangan mudah marah. Jangan gampang marah. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa ketika kita dalam suatu kesempatan bisa menahan amarah kita, bisa menahan emosi kita sehingga tidak meluap-luap, maka amalan inilah yang nanti akan menjauhkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ahli hikmah, ahli orang yang berbijaksana, mereka mengatakan akhlak mulia kalau mau dikumpulkan dalam satu kalimat ya, mereka mengatakan tidak mudah marah. Atau sekalinya pun engkau memang marah ya, menunjukkan dalam hatinya itu ada sikap tidak suka terhadap sikap yang orang lain lakukan kepada dirimu, usahakan paling tidak kalau memang kuat, ini yang paling luar biasa ya, yang paling berat, jangan nampak di air mukamu, jangan nampak di raut wajahmu. Dalam hati mungkin marah ya, wajar, manusiawi ya. Agama itu sejatinya bukan melarang secara mutlak, secara total. Gak boleh marah sama sekali manusia itu. Tidak realistis, tidak mungkin. Manusia memang dianugerahi perasa ya. Salah satu perasaannya ya bisa rasa senang, bisa rasa marah, tidak suka. Jadi agama tidak melarang secara total, tapi agama hanya mengatur kalau bisa ditahan dulu. Tahan. Nah, jadi jangan sampai muncul di air muka, jangan sampai muncul di raut wajah. Atau kalau misalkan tidak bisa pada tahapan ini, terlalu berat, ya, namanya orang marah, orang emosi pasti nampak di air muka, memerah wajahnya, muncul urat-uratnya, nampak di wajah. Usahakan jangan bergerak lidahmu. Ini kata ahli hikmah atau orang-orang yang bijak. Jangan sampai bergerak lidah. Boleh nampak di muka, kelihatan marah atau matanya melotot misalkan. Kelihatan banget sikap tidak suka terhadap sesuatu, nggak seneng. Ya. Ada orang yang menghinanya umpamanya, ada orang yang menyinggung perasaannya misalnya. Ya. Nampak tidak suka, dalam wajahnya kelihatan. Usahakan jangan bergerak lidah. Kenapa? Karena khawatir mengeluarkan kata-kata yang keji, kata-kata yang kotor. Atau kalau misalkan memang tidak mampu menahan lidahnya, ya, usahakan lidahnya itu tetap berkata, tapi jangan sampai melampaui batas. Jangan sampai melampaui batas. Sudah terlanjur lidahnya gerak, tahan juga. Jangan sampai
fisiknya bergerak, tangannya main maksudnya. Ketika marah terus tangannya sudah main, umpamanya tampar muka orang tersebut, main fisik, timbullah berantem, timbullah bertengkar. Bertengkar ketika dilanjutkan, ya tidak bisa saling menahan diri, bisa sampai bunuh-bunuhan. Padahal kita tahu membunuh adalah salah satu dosa yang besar, minal kabair, termasuk dosa yang besar. Berawal dari ketidakmampuan menahan emosi. Jadi seperti itulah ya, tahapan-tahapan ketika kita merasa ada hal yang tidak kita setujui, ya, kita di situ marah, kita tidak suka. Ya, tahapannya ketika kita mampu betul, jangan sampai nampak di air muka. Kalau nampak di air muka, nampak di wajah, jangan sampai lidahnya itu tidak terkontrol. Lidahnya tidak berucap hal-hal yang tidak baik. Kalau lidahnya sudah terlanjur berucap, ya, jangan sampai tangannya menampar atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka akan terjadi kemadharatan yang lebih luar biasa, lebih besarnya. Dan amarah juga melahirkan ya, orang saling bertengkar, saling berkelahi, bahkan sampai bunuh-bunuhan, saling membunuh. Ya. Kemudian dari sisi kesehatannya, dari sisi kejiwaannya, ketika seseorang mudah marah, tidak mampu mengontrol diri, tidak mampu mengontrol emosi, itu akan rawan sekali terkena serangan jantung. Jantungnya kena. Jadi kajian medis. Ya, para dokter mengatakan seperti itu. Tentunya mereka mengatakan seperti itu dengan ilmunya. Selain jantung, stroke bisa. Ya, karena posisi ketika marah itu kan darah naik. Bisa stroke. Ya. Tidak terkontrol dirinya. Tidak waras akalnya. Dia bisa melakukan hal-hal yang sangat tidak terbayangkan sebelum. Dia bisa pecahkan barang, dia bisa rusak barang, bahkan dia bisa mungkin tidak sadar bahwa ya istrinya yang sangat dia cintai, tanpa sadar dia umpamanya tampar. A'udzubillah min dzalik, kalau sampai seperti itu. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis Nabi katakan, "Wa man qadhama ghaidhahu mala'ahu Allahu qalbahu amna." Barang siapa orang yang bisa betul-betul menahan amarahnya, bisa mengontrol emosinya, maka mala'ahu Allahu qalbahu amna. Allah akan penuhi hati dia dengan rasa aman, dengan rasa tentram, dengan rasa nyaman hatinya, tidak bergejolak, tidak penuh dengan hal-hal yang buruk. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu aw aibahu. Barang siapa mampu menahan amarahnya, mencegah amarahnya untuk melakukan hal-hal yang di luar kontrol dia, dia tidak mau mengikuti bujuk rayu setan yang begitu luar biasa buruknya, maka satarallahu auratahu. Allah akan menutup aibnya. Allah akan menutup keburukan dia. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita betul-betul mampu mengontrol diri, menahan amarah kita. Bahkan di hadis lain Nabi mengatakan, "Laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Nabi pernah bersabda, orang yang kuat, orang yang hebat, bukan orang yang selalu menang dalam gulat, dalam bertengkar, dalam tanding, sparring. Hebat dia, orang kuat. Kalau tanding selalu menang, kalau sparring selalu menang, kalau gulat selalu menang. Bukan itu sejatinya. Karena itu hanya dia bisa mampu mengalahkan orang lain. Innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang benar-benar kuat, orang kuat yang sejati adalah orang yang mampu menguasai dirinya.
indal ghadab, ketika dia marah. Karena posisinya ketika kita marah, kita dikuasai oleh amarah, kita dikuasai oleh emosi, bukan kita yang memiliki diri kita. Bukan kita yang menguasai diri kita, melainkan hawa nafsu, melainkan syaitan yang telah menguasai diri kita. Ya. Innal ghadaba minasyaiton. Kata Nabi, marah itu asalnya dari setan. Kalau kita marah berarti kita telah dikalahkan, telah dikuasai oleh setan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan setan itu tercipta dari api. Panas. Jadi hawanya itu panas kalau orang marah itu. Lalu kata Nabi, wa innama tudfa'un naru bil ma. Api itu bisa padam, bisa reda itu dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Oleh karena itu, ya, tips dari Nabi, saran dari Nabi ketika kita dalam kondisi ya dipenuhi dengan api kemarahan seperti itu, maka falyatawadda, wudulah. Dengan wudu, dengan air, kemarahan itu akan reda. Apalagi kalau ditambah dengan sholat sunnah, mohon kepada Allah agar mampu menahan emosi diri, mengontrol diri. Ya, jangan sampai amarah itu menguasai diri kita dan kita melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, hal-hal yang keji, apalagi na'udzubillah min. Air itulah yang akan menjadi penenang ketika kita marah. Ya. Dalam hadis lain, ketika kamu dalam keadaan berdiri, marah dalam keadaan berdiri, maka duduk. Merubah posisi. Duduk masih dalam kondisi marah juga, emosi, berbaring. Ya, merubah posisi juga mempengaruhi. Atau pergi meninggalkan tempat itu. Jangan sampai kita terpancing di situ dan melakukan reaksi-reaksi yang sangat-sangat tidak baik. Ya, mengumpat di balik umpatan, ya, ngata-ngatain di balik ngata-ngatain. Seperti itu. Ada sebuah kisah, Muawiyah bin Abi Sufyan pernah ya didatangi oleh orang. Kemudian orang ini bermaksud untuk memancing amarah, memancing emosi Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia katakan perkataan yang sangat tidak sopan, yang sangat tidak baik. Bahkan dia membawa-bawa atau mengaitkan ibunya Muawiyah. Dia katakan, menghina, wahai Muawiyah, nikahkanlah ibumu denganku. Karena kata si orang ini, maaf kata orang ini, karena pantat ibumu besar, aku menyukai. Memancing dia, menghina. Kemudian kata Muawiyah, tahan emosinya, dan dia dengan lebih cerdik menjawab, oleh karena itulah ayahku menikah, dan kau tidak akan mampu menaklukkan hati ibu. Jadi dijawabnya dengan cerdik, dengan tidak emosi meluap-luap, karena ketika emosi bukan diri kita yang menguasai kita, melainkan hawa nafsu dan amarah. Nabi Muhammad juga pernah suatu ketika diperlakukan sangat tidak sopan. Bahkan para sahabat saat itu yang di sekelilingnya ya tersulut emosinya, terpancing amarahnya. Nabi sedang duduk di masjid berzikir, tiba-tiba ada orang masuk dari luar, ya para sahabat di belakang Nabi. Orang Badui ini, orang yang tidak berakhlak ini, dia langsung masuk, kemudian ke pengimaman, kemudian menarik sorban Nabi ini sampai leher Nabi itu tercekik. Kemudian dia memanggilnya juga dengan perkataan yang tidak sopan. Ya Muhammad, gitu. Hei Muhammad, sawang sekali, luar biasa kurang ajar. Dia minta jatah
pembagian harta, ya zakat seperti itu. Jadi dia merasa dirinya termasuk mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Ya Muhammad, a'tini zakat. Kasih aku zakat. Para sahabat saat itu melihat kejadian itu tersulut, ini orang kurang ajar ke Nabi. Mereka langsung berdiri, marah, hendak sampai memukul si badui ini, si orang yang tidak berakhlak ini, yang kurang ajar ke Nabi. Kemudian Nabi nahan, jangan marah, kasih zakat. Dia termasuk orang yang berakhlak. Ya begitu sudah dikasih, orang ini keluar. Nah, teladan inilah yang para sahabat lihat bahwa Nabi luar biasa, tidak mudah tersulut amarah. Seperti itu. Luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ulama membagi amarah itu ke dalam dua kategori. Ya. Ada marah yang pada tempatnya, ya. Ada marah yang tidak pada tempatnya. Terus yang tidak terpuji yang mana? Yang tercela yang mana? Yang nomor 2. Marah tidak pada tempatnya, tidak pada sasaran yang tepat, tidak pada objek yang tepat. Ini marah yang tercela. Yang pertama. Kemudian yang keduanya, marah yang tercela adalah marah pada tempatnya tapi dengan melampaui batas. Ya, umpamanya memang ada anak kita salah umpamanya. Kita menunjukkan sikap tidak suka dan kita bermaksud untuk mendidik dia dengan marah itu. Sebenarnya ini sasarannya pas. Tapi ketika melampaui batas, ya, antara kesalahan dengan kemarahan yang kita tunjukkan itu terlalu luar biasa marahnya. Sampai mukul, sampai umpamanya naudzubillah melakukan tindakan. Nah, ini melampaui batas juga tidak. Apalagi kalau marah bukan pada sasarannya, bukan pada tempatnya. Jelas itu pemicunya adalah dari setan. Ya, diri kita telah dikuasai oleh setan. Ya. Nah, kalau marah dalam tempatnya, pada tempatnya misalnya, kita marah terhadap perlakuan orang lain menganiaya tetangga kita. Kita tahu tetangga kita sering baik dengan kita. Ada orang lain menganiaya. Tetangga kita nggak salah apa-apa, diserang. Diserang itu dalam artian ya diserang dengan perkataan atau diserang dengan fitnah atau yang semacamnya. Nah, kita menunjukkan sikap tidak suka, itu benar pada tempatnya. Yang penting jangan melampaui batas. Ya. Fa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Ya. Kalau kamu diperlakukan sesuatu atau orang yang kamu cintai diperlakukan sesuatu, kamu ingin ya melakukan pembalasan, harus dengan yang sama. Artinya kemarahannya juga harus dikontrol, jangan melebihi batas. Jadi agama kita tidak sama sekali melarang amarah, hanya saja dikontrol itu amarah, ditahan dulu itu amarah. Nah, menahan amarah itu bukan berarti tidak marah sama sekali. Dalam hati wajar marah, ada sikap tidak suka, hanya saja ditahan. Ditahannya untuk apa? Untuk berpikir. Ketika kita marah itu dipikir dulu, ini sudah wajar belum marah? Kalau sudah wajar, dipikir lagi, ini sudah tepat belum sasarannya? Apakah ada penyebab lain atau memang dia? Contoh, misalkan ya, kita minta dibawakan air dingin, kemudian kita suruh pembantu kita. Istri di belakang di dapur dengar kita minta air, cuman nggak ketangkep air dingin, ternyata istri menyiapkannya air panas. Kemudian pembantu ke dapur, dikasihlah air itu oleh istri kita ke pembantu kita misalnya. Pembantu kita nggak tahu juga, ya, dia benar-benar nggak tahu posisinya. Jadi yang salah sebetulnya umpamanya istrinya.
karena membawakan air dingin, air panas, mestinya air dingin. Begitu nyampe ke kita airnya, jangan langsung kita marahi pembantu itu. Karena bisa jadi bukan faktor utamanya atau bukan sasaran utamanya yang salah, melainkan mamanya istri kita membawa ke kita. Seperti itu. Jadi kadang sasarannya kurang pas yang dimarahi itu. Ya. Nah, ketika memang umpamanya sasarannya sudah pas, diukur lagi. Batas kemarahannya diukur. Apakah cukup dengan mata misalnya, ya, syarat mata bahwa kita tidak suka, ataukah cukup dengan menegur saja? Nah, jangan sampai batasan kemarahannya ini sampai memaki, menghina, merendahkan, apalagi sampai main fisik, ya, umpamanya naudzubillah selain dipukul juga ditendang, seperti itu. Nah, itulah ketika emosi menguasai diri. Itu bahaya amarah. Kemudian dalam bab ini dijelaskan juga wa afatil hiqdi wal hasad. Selain bahaya amarah, di bab ini dijelaskan juga tentang bahaya iri dan dengki. Iri dan dengki, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada perbedaan sedikit. Al-hasad itu iri, al-hiqd itu dengki. Kalau al-hasad, selain dia tidak suka kenikmatan tersebut turun kepada orang lain, dia juga mengharapkan, ada rasa, ya, ingin mendapatkan nikmat itu. Kenapa enggak saya yang dapat? Ada rasa ingin nikmat itu hilang umpamanya, atau beralih ke dirinya, atau enggak, kalau enggak ke dirinya, mendingan enggak sama sekali dua-duanya dapat. Saya enggak dapat, tetangga saya enggak dapat. Itu iri. Tapi kalau al-hiqd, dengki, itu hanya sebatas ketidaksukaan kita melihat orang lain dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dua-duanya akhlak buruk. Dua-duanya sifat yang buruk yang harus kita hindari. Ya. Al-hasad juga harus kita hindari. Iri, kita tidak suka dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, umpamanya tetangga kita. Kemudian kita ingin kenikmatan itu hilang dari dirinya. Ada tetangga beli rumah baru, kita bukannya ikut seneng, malah mendoakan yang buruk. Mudah-mudahan rumahnya kebakaran. Ya, nggak bagus seperti itu, nggak baik. Jadi itu hasad. Tapi kalau sebatas tidak suka saja, itu hiqd. Tapi itu juga sama tidak baik. Ya. Kenapa dua-duanya tidak baik? Karena artinya kita tidak ridho dengan keputusan Allah. Kita sedang musuhan dengan Allah. Kita tidak suka dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Padahal masing-masing orang ada rezekinya. Masing-masing orang ada jatah. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin-nisa'i nasibum mimma iktasabu was'alullaha min fadlihi. Janganlah kamu, ya, mengharapkan kenikmatan dari orang lain itu sirna, iri. Karena apa? Setiap orang sudah ada bagiannya masing-masing, sudah ada rezekinya masing-masing. Ada tetangga beli motor baru, ya udah rezekinya dia beli motor baru. Gak usah kita merasa panas, merasa tidak nyaman, merasa tidak senang melihat orang lain senang. Apalagi sampai mengharapkan nikmat itu hilang dari diri orang tersebut. Itu lebih parah lagi. Bawaannya panas terus, bawaannya tidak senang aja terus, hati tidak tenang. Ketika ada rasa iri, tetangganya punya sesuatu yang baru lagi, apa seperti itu, ya, punya kendaraan baru, punya mobil baru, malah didoain tabrakan beruntung. Nah, untuk bila kalau sampai seperti itu namanya berarti diri kita telah dikuasai oleh syaitan. Emosi kita telah menguasai diri kita. Kita iri, ya. Bahkan sampai sifat hasad ini tidak hanya diusahakan oleh diri kita, karena ini sifat yang berat. Ya,
sifat iri itu bisa menjangkit ke berbagai lapisan masyarakat. Bahkan antar umpamanya ya, dua orang tokoh misalnya, dua-duanya sama-sama tokoh, orang besar misalkan. Yang satu misalnya dia pengaruhnya lebih luas di masyarakat ya, dia jadi punya jabatan ini segala macam. Tokoh yang satu jabatannya hanya 1-2 misalkan dalam hal politik misalnya, bisa saja dia iri kepada yang lainnya ini karena jabatannya di masyarakat lebih banyak, pengaruhnya lebih banyak di orang. Ada orang punya misalnya punya jamaah, punya murid, bukannya dia bersyukur, alhamdulillah ada orang yang mau belajar, ada orang yang bareng-bareng mau menuju Allah, dia melihat orang lain yang jauh lebih dari dia bawaannya malah panas. Itu jamaah lebih banyak dari saya umpamanya. Panas hati itu tidak baik ya. La hasada illa fitnatain. Jadi hasud atau iri itu hanya diperbolehkan dalam 2 hal. Dalam hal-hal yang sifatnya memotivasi diri, umpamanya yang pertama rajulun ya, atahullahu malan. Ada orang yang dikasih harta banyak oleh Allah, kemudian orang ini dermawan. Dia menginfakkan hartanya untuk sedekah, untuk segala macam. Kemudian kita iri, tapi irinya itu bukan iri dalam artian pengen harta orang tersebut lenyap hilang, tapi kita pengen juga kita punya rezeki banyak, kita punya harta banyak sehingga kita bisa infak, bisa sodakoh, bisa jariyah ke sana kemari seperti yang dilakukan oleh orang tersebut. Boleh seperti itu. Atau tipe yang kedua, misalkan ada orang yang ilmunya luar biasa luas, dia tiap hari mengamalkan ilmunya dan dia mengajarkan kepada orang. Dia pengen ilmunya dia juga luas, maka dia belajar termotivasi dirinya sehingga dia ingin juga melakukan hal yang sama supaya bisa ngajarin orang. Nah seperti itu tidak apa-apa ya. Hasud yang seperti itu hasudnya memotivasi diri. Lalu bagaimana caranya supaya tidak mudah iri, dengki, hasud ya? Salah satu caranya adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat kepada yang lebih bawah dari kita. Jangan melihatnya ke atas terus, apalagi kalau sampai timbul iri seperti itu. Timbulnya tidak bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita sendiri. Tangga punya mobil baru, kita mobilnya mobil lama, mobil jelek. Kalau kita ngelihatnya ke situ terus, apalagi sampai yang negatif-negatif, doain yang jelek, jadinya tidak bagus. Tapi kalau ngelihatnya ke bawah, iya, alhamdulillah saya punya mobil, orang lain gak punya mobil. Kalau hujan, kehujanan ya. Kalau panas, kepanasan, saya alhamdulillah punya mobil. Ya, kalau mau pulang kampung, kalau panas gak kepanasan, kalau hujan gak kehujanan, naik mobil. Umpamanya seperti itu, bersyukur. Jadi timbulnya tidak iri, tidak dengki kepada orang lain. Seperti itu. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan iri dengki ini. Bahkan salah satu hadis ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di Hajjatil Wada, ya, di haji wada, di haji perpisahan, karena pasca haji itu ya, Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi meninggal. Nah, salah satu nasihat, salah satu wasiat beliau dalam khutbahnya itu, dalam pidatonya itu, beliau mengatakan ya, wala tahasadu, dan janganlah kalian saling iri dengki. Karena iri dan dengki ini bisa menimbulkan permusuhan, bisa menimbulkan perpecahan antar sesama, bisa antar anak, bisa ya, bapaknya kiai besar umpamanya, punya pondok luar biasa, diturunkan ke anak pertama laki-laki. Kalau anak kedua yang laki-lakinya ini hasud, iri, dengki, bisa terjadi pertengkaran antara adik dan kakak, rebutan pengaruh, rebutan ini itu. Jadi timbulnya permusuhan, padahal antar
satu darah, satu bapak, satu ibu. Apalagi yang lebih besar dari itu, yang bukan saudara, bisa terjadi iri dengki. Oleh karena itu, luar biasa sekali ya, iri dan dengki ini penyakit yang berat. Maka tidak hanya kita harus mengusahakan secara diri kita sendiri, tapi juga kita harus mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mampu diberi kekuatan untuk menghindari penyakit hasud ini. Di dalam surat Al-Alaq ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, di ayat pertamanya kan ada kata-kata a'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Jadi aku berlindung kepada Allah. Ya, di antaranya dari apa? Dari keburukan dengki ini. Jadi betul-betul sifat dengki, sifat iri ini harus juga dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu terhindar dari. Tidak bisa kita hanya mengandalkan diri kita saja. Betul-betul ya, kita mohonkan kepada Allah, sama seperti hidayah. Hidayah juga tidak bisa kita jamin diri kita sendiri. Kita harus selalu memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidayah yang sudah melekat pada diri kita ini jangan sampai terlepas, yang nanti menimbulkan su'ul khatimah, na'udzubillah, ya, akhir yang buruk dalam hidup kita. Sama seperti sifat hasud ini, sifat iri dengki. Kita harus mohonkan kepada Allah agar kita terhindar jauh ya, dari sifat iri dan dengki ini. Syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan ya, sifat dengki ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul ya, menjaga kita, membantu kita untuk terhindar dari ya, sifat mudah marah, dikuasai oleh emosi, dan Allah jauhkan kita juga dari sifat iri dengki terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Ya, saya cukupkan pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita dijauhkan oleh Allah dari sifat mudah marah, ya, kita dijauhkan oleh Allah dari sifat iri dengki ya, dan kita dijadikan hamba Allah yang soleh dan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran katsiran ya, wal afu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.